Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Ais Pitaloka, NPM 20110176. Saya mahasiswa Bina Karya Tebing Tinggi semester 2 Prodi Manajemen. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyusun tabel distribusi frekuensi menggunakan mikroskop Excel di mata kuliah Statistika Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Dwi Arsito. Terima kasih kepada Bapak Dedi Dwi Arsito yang telah memberikan tugas ini. Nah, di sini saya sudah memiliki data pengamatan tinggi badan siswa-siswi SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu. Sebelum menyusun tabel distribusi frekuensi, ada beberapa data yang harus kita cari terlebih dahulu, yaitu N, banyaknya data, max, nilai tertinggi atau nilai terbesar, min, nilai terendah, range, jangkauan atau selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah, K, banyaknya kelas, dan P, panjang kelas. Yang pertama akan kita cari adalah N, yaitu banyaknya data. Rumusnya sama dengan count, buka kurung, blok datanya, jangan lupa tekan shift, tutup kurung, enter. Nah, diperoleh banyaknya data adalah 150 data pengamatan tinggi badannya. Lalu kita akan mencari max, yaitu nilai tertingginya. Rumusnya sama dengan max, buka kurung, blok kembali datanya, jangan lupa tekan shift, tutup kurung, enter. Nah, diperoleh data tertingginya adalah 176. Lanjut, kita akan mencari nilai terendahnya, yaitu min. Rumusnya sama dengan min, buka kurung, blok kembali datanya, tekan shift, tutup kurung, enter. Diperoleh data terendahnya adalah 145. Berikutnya kita akan mencari range, yaitu jangkauan ya, atau selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Rumusnya sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendahnya, enter. Nah, jadi range-nya adalah 31. Selisih antara nilai tertinggi dan terendahnya adalah 31. Lanjut, kita akan mencari K, atau banyaknya kelas. Rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log, buka kurung, klik N-nya, atau banyaknya data, tutup kurung, enter. Diperoleh hasilnya adalah 8,181101. Nah, maka kita bulatkan aja menjadi 8 untuk lebih memudahkannya. Lanjut, yang terakhir kita akan mencari P, yaitu panjang kelas. Rumusnya simpel ya, sama dengan range dibagi banyaknya kelas, enter. Nah, hasilnya adalah 3,789221. Maka kita bulatkan juga di sini menjadi 4. Nah, sudah ya, kita sudah mendapatkan data-datanya. Selanjutnya kita akan mencari interval. Interval di dalam tabel distribusi frekuensi terdiri dari tepi bawah dan tepi atas. Untuk mencari tepi bawahnya, kita lihat data terkecilnya. Di sini data terkecilnya adalah 145. Maka di sini kita ketikkan aja nih di kelas pertama 145. Untuk kelas keduanya, kita masukkan rumus sama dengan data terkecil ditambah panjang kelasnya adalah 4. Maka kita ketikkan aja 4. Enter. Kalau sudah begini, kita tinggal tarik ke bawah sesuai banyaknya kelas adalah 8. Maka kita tarik ke bawah 8. Nah, kita tambahi 1 kelas ya untuk berjaga-jaga. Nih, setelah sudah seperti ini, tepi bawahnya sudah kita dapatkan, kita lanjut untuk mencari tepi atasnya. Bagaimana caranya? Kita masukkan atau kita ketik sama dengan nilai dari tepi bawah kelas kedua dikurang
enter. Nah, hasilnya adalah 148. Maka kita akan tarik aja ke bawah seperti tadi. Nah, sudah seperti ini ya. Karena di sini banyak kelasnya adalah 8, maka di interval kita akan kurangi kelasnya 1. Nih, kita akan kurangi 1, maka di sini akan kita ketikkan menjadi 176. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat jarak antara interval tepi bawah dan tepi atasnya adalah 1. Jadi tepi bawah kelas kedua dikurang 1 hasilnya adalah tepi atas kelas pertamanya. Begitu juga tepi bawah kelas ketiga dikurang 1 hasilnya tepi atas kelas keduanya. Nah, jaraknya 1 ya. Dan pastikan bahwasannya nilai tertingginya sudah termasuk di intervalnya. Sudah ya, 176 sudah termasuk di interval. Nah, kalau begini sudah, kita lanjut untuk mencari frekuensinya. Caranya kita tinggal blok ke bawah. Kita blok ke bawah, masukkan rumusnya sama dengan frekuensi, buka kurung, kita blok datanya. Kita blok datanya seperti tadi, titik koma, tekan shift, kita blok tepi atasnya, tutup kurung. Nah, jangan lupa tekan shift dan kontrol lalu enter. Nah, maka di sini akan muncul keseluruhan dari frekuensi interval yang ada. Nah, untuk membuktikan apakah benar interval 145 sampai 148 ada 17, caranya pertama frekuensi kita jumlahkan dulu. Jumlah frekuensi harus sesuai dengan jumlah data yang diamati. Nah, kita klik auto sum. Nah, benar ya, jumlah frekuensinya adalah 150 sesuai dengan banyaknya data. Nah, untuk cara mengeceknya apakah benar interval 145 sampai 148 frekuensinya adalah 17, caranya pertama kita blok datanya. Kita blok datanya, kita pilih conditional formatting, kita klik manage rule, lalu pilih new rule, dan di sini kita pilih format only cell date contain, dan pada kolomnya kita isi intervalnya. Di sini berarti 145 sampai 148. Nah, di sini kita format, kita pilih fill, dan di sini kita pilih warnanya, colornya ya. Di sini saya pilih warna merah ya, biar kelihatan cerah dan tampak gitu. Jadi kita tinggal oke-kan saja, oke lagi, dan yang terakhir oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita hitung benar nggak interval 145 sampai 148 itu 17. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Benar ya? Berarti benar. Kita lanjut sampel kedua, kita klik new rule, kita pilih lagi format only cell date contain. Di sini kita isi lagi kembali intervalnya 149 sampai 152. Kita format kembali, kita pilih warna kuning. Kita oke-kan lagi, oke lagi, dan yang terakhir oke. Kita hitung kembali, benar nggak ada 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Benar ya? Maksudnya interval 149 sampai 152 ada 18. Nah, selanjutnya kita akan coba sampel yang terakhir. Ya, kita coba sampel ketiga. Kita ketik new rule lagi, format only cell date contain. Kita isi lagi kolomnya di sini dengan interval 153 sampai 156. Di sini kita format kembali, kita pilih warna hijau. Nah, kita oke-kan lagi. Terus kita oke-kan lagi, dan yang terakhir oke. Kita
kita hitung kembali. Benar nggak interval 153 sampai 156 ada 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Benar ya? Jadi benar semua. Kita okekan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah memastikan frekuensi dan intervalnya sesuai. Selanjutnya kita akan mencari nilai tengahnya atau XI ya. Caranya bagaimana? Kita masukkan rumusnya. Sama dengan buka kurung, batas bawah kelas pertama ditambah batas atas kelas pertamanya. Tutup kurung, kita bagi 2. Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah muncul ya. Jadi, nilai tengah dari interval 145 sampai 148 adalah 147. Begitu seterusnya hingga kelas yang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan mencari frekuensi relatifnya. Umumnya dalam tabel distribusi frekuensi relatif ini bentuknya persen ya. Caranya bagaimana untuk mencarinya? Kita masukkan rumusnya sama dengan frekuensi kelas pertama dibagi total frekuensinya. Total frekuensinya adalah 150, maka kita ketik aja 150 di sini. Lalu kita klik enter. Nah, hasilnya adalah 11%. Itu baru kita tarik ke bawah nih. Nah, sudah muncul secara keseluruhan frekuensi relatifnya. Seperti ini. Untuk membuktikan apakah frekuensi relatifnya benar, maka jumlahnya harus 100%. Maka di sini kita akan jumlahkan, benar nggak 100%. Nah, kita klik auto sum. Nah, ternyata benar ya, jumlahnya adalah 100%. Jadi, frekuensi relatifnya benar. Jadi, begitulah cara menyusun tabel distribusi frekuensinya. Dan akan kita lanjut di part 2, bagaimana cara menggambar kurva histogram, poligon frekuensi, dan OGIF nantinya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana caranya menggambar kurva histogram, poligon frekuensi, dan OGIF menggunakan mikroskop Excel. Kurva histogram itu biasa disebut dengan diagram batang ya, sedangkan poligon frekuensi disebut dengan diagram garis. Nah, sebelum menggambar kurva histogram, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyatukan interval tepi bawah dan tepi atasnya menjadi satu kolom. Caranya bagaimana? Di kolom yang kosong di sebelahnya, kita masukkan rumusnya sama dengan concatenate buka kurung batas bawah kelas pertama titik koma tanda kutip tanda kurang tanda kutip lagi titik koma lagi, lalu klik batas atasnya, tutup kurung, enter. Nah, otomatis interval di tepi bawah dan tepi atasnya di satu kolom ya, menjadi satu kolom seperti ini. Ini tinggal tarik ke bawah. Nah, selesai ya, seperti ini jadinya. Nah, kalau intervalnya udah kita satuin, lanjut kita akan menggambar kurva histogramnya. Caranya, blok kolom interval dan frekuensinya seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita pilih insert, lalu kita pilih yang kolom. Nah, kita pilih yang pertama nih. Nah, kalau sudah muncul seperti ini garis-garisnya kita hilangin aja. Caranya kita tekan, kalau udah muncul titik-titik seperti ini tinggal kita delete. Seperti itu. Nah, selanjutnya
untuk menyatukan dari satu diagram batang ke batang lainnya itu kan biasa kurva histogram menyatu. Caranya kita di sini tinggal klik kanan. Nah, kita pilih format data series. Lalu di sini ada give width namanya. Atau no keep, ini kita 0% kan aja. Nah, lalu kita pilih di sini border color. Kita pilih solid line. Nah, di sini kita bisa pilih warna yang lebih cerah ya. Kita ambil kuning untuk sebagai pemisahnya. Nah, kita closekan aja. Nah, jadinya seperti ini. Nampak dia penengah ya dari diagram yang satu ke diagram yang lainnya. Nah, ini sudah selesai kurva histogramnya. Lalu bagaimana cara menggambar poligon frekuensinya? Nah, umumnya histogram dan poligon frekuensi ini berada dalam satu gambar. Caranya bagaimana? Kita lanjut untuk membuat poligon frekuensinya. Di sini kita klik kanan. Kita pilih select data. Muncul tampilan seperti ini. Kita pilih add. Nah, ini akan muncul format seperti ini. Ada namanya series name. Di series name ini kita isi dengan intervalnya. Tekan shift, kita blok intervalnya di sini. Nah, sudah. Nah, untuk di series value-nya ini kita hapus saja. Kita ganti dengan frekuensinya. Kita shift kembali atau kita blok frekuensinya, tekan shift. Nah, oke. Nah, sudah seperti itu. Kita okekan lagi. Nah, dia sudah seperti ini ya bentuknya. Tapi kan kalau poligon frekuensi itu biasa bentuknya garis. Gimana cara ngubahnya? Kita klik di sini. Kita klik kanan. Kita pilih change series chart type. Nah, muncul nih bentuk-bentuknya. Kita pilih yang line. Yang ini ya, line with markers. Nah, kita okekan. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi inilah dia bentuk kurva histogramnya dan bentuk poligon frekuensinya. Nah, udah. Sini kita tambahkan aja judulnya. Judulnya apa sih? Ya, kita tambahkan judulnya di sini. Misalnya kita buat aja this. Kita ganti dengan distribusi tinggi badan siswa. Nah, sudah seperti ini. Kita besarin sedikit ya. Nah, ini sudah jadi kurva histogram dan poligon frekuensinya. Nah, selanjutnya kita akan menggambar ogive. Menggambar ogive ini agak sedikit lebih sulit dibanding menggambar kurva histogram dan poligon frekuensi. Tapi nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan di sini ya. Langkah pertama dalam menggambar ogive, data yang kita butuhkan adalah batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelasnya itu yang ini. Maka yang ini akan kita blok aja ke bawah, lalu kita copy. Nah, kita pindahkan ke sisi sebelah kanannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahin aja tulisan di atasnya, kita buat batas bawah. Nah, di batas bawah kita akan menambah satu kelas di bawahnya.
caranya bagaimana? Caranya ketik sama dengan batas bawah kelas terakhirnya kita tambahkan dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya 4 ya, maka kita ketikkan saja 4, lalu kita enter. Nah, diperolehlah hasilnya 177. Itulah batas bawahnya. Lanjut, kita akan mencari atau membutuhkan data yang kedua, yaitu frekuensi. Maka frekuensi di sini kita blok juga, kita blok kembali, kita copy, kita pindahkan ke sisi sebelah batas bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambah tulisan lagi, kita buat frekuensi. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan data frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini terdiri dari dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Yang pertama akan kita buat adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, seperti ini. Cara mencarinya bagaimana? Di kelas pertamanya kita ketik aja 0 ya. Kita ketik aja 0 di kelas pertamanya. Lalu untuk kelas keduanya rumusnya sama dengan frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kumulatif kelas pertamanya. Nah, enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Nah, jumlahnya ini untuk memastikan apakah frekuensi kumulatif kurang dari ini benar, total akhirnya harus sama dengan banyak datanya. Nah, hasilnya sama ya, 150, dan banyak datanya yang tadi adalah frekuensinya juga 150. Berarti sama. Nah, kalau sudah frekuensi kumulatif kurang darinya kita dapat, maka selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif lebih darinya. Caranya di sini kita blok dulu frekuensi dan batas bawahnya. Kita copy, kita pindahkan ke sisi bawahnya. Nah, sudah seperti ini. Lalu di sebelah frekuensi kita akan buat frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya bagaimana? Di kelas pertama ini kita isi dengan total datanya, total data frekuensinya, atau hasil akhir dari frekuensi kumulatif kurang darinya, yaitu 150. Di frekuensinya juga 150. Maka kelas pertamanya kita ketikkan aja 150. Nah, untuk kelas keduanya, caranya kita masukkan rumusnya sama dengan data totalnya dikurang frekuensi kelas pertamanya. Nah, enter. Kalau sudah seperti ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, hasil akhirnya, hasil kelas terakhirnya adalah 0. Maka benar. Karena yang menyatakan benar adalah jika hasil akhirnya itu harus 0, ya. Maka kebalikan dari frekuensi kumulatif kurang darinya. Kalau frekuensi kumulatif kurang darinya di kolom pertama itu 0, maka hasil akhirnya adalah 150. Sedangkan kalau di frekuensi kumulatif lebih darinya, total datanya terlebih dahulu yang kita ketik dan hasil akhirnya itu 0. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menggambar OGIF. Dalam menggambar OGIF, data yang kita butuhkan hanyalah data batas bawah dan frekuensi kumulatifnya. Jadi frekuensinya ini tidak berpengaruh ya. Maka
kita akan hapus. Caranya, di frekuensi kumulatif kita blok, lalu kita copy, agar jika frekuensinya nanti kita hapus tidak berpengaruh terhadap frekuensi kumulatifnya. Nah, caranya di sini kita ketikkan saja, lalu kita pindah ke face value. Nah, kalau sudah seperti ini, frekuensinya kita hapus. Kita delete ya. Nih, okekan saja. Nah, sudah seperti ini. Begitupun untuk sisi yang di bawahnya. Nah, ya. Untuk yang di bawahnya masih sama seperti tadi, kita blok juga frekuensi kumulatifnya. Lalu kita copy, kita klik di sini, lalu kita pindah ke face value dan frekuensinya kita hapus. Kita delete ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kita ganti kata batas bawah ini dengan tinggi badan. Nih, seperti ini. Begitu juga dengan frekuensi kumulatif lebih darinya. Nah, seperti ini. Lalu ini bisa kita buat dalam tabel ya. Kita lihat lebih jelas gitu. Kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya kita akan menggambar ogif-nya. Caranya, kita mulai dari frekuensi kumulatif kurang darinya. Maka di sini kita blok saja. Lalu kita pilih insert, kita pilih line, dan kita pilih yang ini. Nah, dia akan muncul gambar seperti ini. Nah, di ogif frekuensi kumulatif kurang dari kan hanya ada satu garis ya. Kenapa di sini ada dua gitu? Nah, jangan bingung. Di sini bisa kita buang satu garisnya dengan cara klik kanan, kita pilih select data, lalu di tinggi badannya kita remove aja seperti ini. Nah, di sini kita tekan edit, kita klik edit. Nah, di axis labeling-nya ini kita isi dengan frekuensi kumulatif kurang darinya. Lalu di sini kita tekan shift, kita blok aja ke bawah. Kita okekan. Kita okekan. Nah, ini udah jadi ya, frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, selanjutnya kita akan buat frekuensi kumulatif lebih darinya. Caranya bagaimana? Ini bisa kita satukan di dalam satu tabel ini ya. Caranya itu sebentar kita perbesar dulu biar jelas ya. Bisa kita perbesar seperti ini. Bisa kita geser lagi dan seperti ini kurang lebih ya. Nah, caranya di sini kita klik kanan lagi, kita pilih select data lagi, lalu kita klik add. Di series name-nya kita masukkan frekuensi kumulatif lebih darinya. Sedangkan di series value-nya kita masukkan angkanya. Nah, kita blok aja angkanya, tekan shift, kita blok angkanya. Nah, seperti itu. Lalu kita okekan. Nah, jadi ya seperti ini. Nah, di 1, 2, 3, 4, 5 ini kan harusnya itu angka-angka tinggi badannya ya, harusnya 145, 149. Maka di sini bisa kita ganti dengan klik edit. Nah, di axis labeling-nya ini kita ganti dengan angka tinggi badannya. Tekan shift. Nah, sudah ya. Lalu kita okekan. Nah, ini kita okekan. Nah, sudah jadi seperti ini. Inilah ogif-nya yang terdiri dari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih darinya. Nah, lalu untuk menambahkan pernyataan-pernyataan ya atau pelengkap kalimat penjelasnya, di sini bisa kita tambah chat title. Kalau kita pilih ini overlay-nya, di sini bisa kita ganti judulnya grafik ogif tinggi badan siswa.
bagian sebelah sini, di sebelah sini ini kan harusnya frekuensi kumulatifnya ya, maka di sini kita buat aja nih. Kita klikkan di sini. Frekuensi kumulatif. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita perbesar dikit. Lalu di bawahnya sini, ini adalah angka-angka tinggi badannya, ya. Angka-angka tinggi badannya, maka kita tambahkan aja lagi judulnya di sini. Kita pilih yang horizontal, kita pilih yang ini. Nah, di sini kita ketik tinggi badan. Seperti ini ya. Ya, di sini juga ketinggalan kita bisa tambahkan data labels ya. Kalau tubuh, kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Dan demikian video pembahasan dari saya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.